Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fariza dengan NIM 12010824755 dari lokal PGMI 4B. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS Filsafat Pendidikan Islam. Mengapa mahasiswa prodi PGMI perlu mempelajari filsafat pendidikan Islam? Nah, menurut saya karena filsafat pendidikan Islam itu merupakan dasar kependidikan. Nah, untuk calon-calon guru prodi PGMI perlu mempelajarinya karena di dalam filsafat tersebut terdapat tentang pedoman tanggung jawab terhadap calon-calon guru. Serta di dalam filsafat pendidikan Islam itu terdapat hakikat-hakikat mengenai pembelajaran di dalam kelas. Nah, bagi seorang guru, alangkah baiknya perlu mempelajari filsafat pendidikan Islam, serta terdapat tentang bagaimana pemikiran-pemikiran kita ke depannya baik dalam mengelola kelas, baik dalam menangani peserta didik tersebut. Serta dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam, guru lebih mengenal tentang dunia pendidikan, bukan hanya pendidikan secara umum, melainkan pendidikan yang berlandaskan agama. Serta dampak yang saya rasakan setelah mempelajari filsafat pendidikan, yaitu yang pertama merubah pola pikir saya. Yang dulunya saya pikir seorang guru itu hanya mengajar, tetapi setelah mempelajari filsafat pendidikan Islam tersebut, ternyata guru itu bukan hanya mengajar, melainkan di mana mereka harus berpikir bagaimana cara menciptakan atau mencari kebenaran permasalahan yang ada di dalam kelas tersebut, seperti bagaimana menciptakan suasana kelas yang kondusif. Nah, di sini guru diminta untuk berpikir bagaimana cara-cara agar muridnya merasa nyaman dalam pembelajaran tersebut, sehingga dalam pembelajaran filsafat pendidikan Islam ini memberikan dampak positif. Yang pertama, membuat kita untuk berpikir secara sehat, baik dalam menentukan permasalahan-permasalahan yang ada, bukan hanya menerima opini-opini, melainkan kita harus mencari kebenaran terhadap permasalahan tersebut. Baiklah, soal yang kedua yaitu bagaimana cara kita menganalisis tentang berita-berita yang berada di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lainnya. Nah, bagaimana cara kita mencari kebenarannya? Itu apakah hoax ataupun fakta menurut perspektif Islam? Nah, menurut saya, jika kita mendapatkan berita atau info yang belum tahu kebenarannya, di sini kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita itu mencari kebenaran info tersebut. Jangan mengambil info tersebut dari satu sumber, melainkan kita cari dari beberapa sumber. Nah, yang kedua, kita mencari atau membandingkan antara sumber satu dengan sumber yang lainnya. Sehingga dengan cara seperti itu, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yang ketiga, kita mencari bukti. Nah, misalkan kita telah menelusuri permasalahan yang terjadi, serta bukan hanya dari satu sumber, melainkan dari beberapa sumber. Setelah itu, kita cari bukti-bukti nyata, seperti apa yang dirasakan oleh kita sendiri maupun orang lain. Nah, seperti contohnya kelangkaan minyak goreng. Nah, di sini mungkin kita mencari buktinya atau sumber-sumbernya dari sosial media. Nah, setelah kita cari, kita merasakan sulitnya atau naiknya harga minyak goreng. Nah, di situ kita dapat menyimpulkan bahwa berita itu tidaklah hoax, melainkan benar dan nyatanya. Menurut saya, seperti yang kita ketahui, aliran progresivisme tersebut yaitu menghargai potensi yang dimiliki oleh anak. Nah, di sini menuntut anak untuk lebih aktif. Nah, bagaimana cara saya? Di sini saya mengambil dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Permisalkan di sini saya mengajar tentang sholat. Nah, di sini saya memberikan tentang menjelaskan kepada anak-anak bagaimana cara sholat, teori-teori sholat, bagaimana cara-cara berwudu. Nah, di sini kita menggali informasi atau menuntut anak bisa sehingga kita dengan menerapkan seperti pola praktek. Nah, di sini berarti kita menuntut anak-anak
atau seorang guru menuntut anak untuk lebih aktif dalam pembelajaran tersebut. Sehingga di sini kita bisa mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, di sini guru hanya memberikan bimbingan setelah menjelaskan. Nah, barulah anak itu mulai mengapresiasi dirinya sendiri. Filosofinya yaitu jangan tidur hanya untuk bermimpi, tetapi bangunlah untuk menggapai mimpi. Nah, di sini mengandung makna bahwa jika kita mempunyai sebuah mimpi, jika kita hanya untuk berandai-andai saja, mungkin kita tidak bisa mencapainya. Melainkan kita bangun dan keluar dari zona nyaman dan berusahalah untuk menggapai mimpi-mimpi tersebut. Jangan pernah mundur dan pantang menyerah untuk menggapainya. Nasihat untuk diri sendiri, tetap kuat, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Jika lelah, istirahatlah, bukan berarti berhenti. Nah, tetap berjuang untuk kedepannya. Jangan pernah puas terhadap hasil yang digapai. Tetap usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Jangan mudah terombang-ambing oleh arus yang membuat kita jatuh. Dan tetap berbuat baik dan memaafkan segala kesalahan orang lain. Jangan dendam dan jangan pernah menyombongkan diri. Baiklah, sekian, terima kasih.